Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Tipu muslihat Abu Nawas. Kisah ini akan membuat Anda terkagum-kagum dengan kecerdasan Abu Nawas dalam mengungkap kasus pencurian di kerajaan yang tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Sebelum lanjut, dengan kerendahan hati saya meminta dukungannya kepada sahabat semua untuk terus mendukung channel Baghdad History dengan cara menekan tombol subscribe dan like-nya. Serta tinggalkan komentar sahabat mengenai kisah Abu Nawas yang satu ini. Dan berikut inilah kisahnya. Di pagi yang cerah di kota Baghdad, burung-burung bernyanyi di atap rumah, dan aroma roti hangat menyebar dari warung-warung kecil. Abu Nawas, si pujangga cerdik yang terkenal dengan kelicikannya, sedang duduk santai di halaman rumah, menyesap teh hangat sambil membaca syair-syair lama. Ia baru saja menulis puisi tentang keadilan dan kebenaran ketika seorang utusan istana datang menunggang kuda. Utusan itu menurunkan jubahnya dan menghormat, "Abu Nawas, Amirul Mukminin, Khalifah Harun ar-Rasyid memanggilmu ke istana. Ia ingin menguji kecerdasanmu dalam perkara yang pelik." Abu Nawas tersenyum tenang. Ia sudah terbiasa dengan tantangan dari sang khalifah, tetapi ia juga tahu, di balik ujian, selalu tersembunyi jebakan. Sesampainya di istana, Khalifah menyambutnya dengan ramah tapi penuh teka-teki. "Wahai Abu Nawas," ucapnya sambil menatap tajam, "ada pencuri yang berhasil mencuri dari gudang kerajaan, tapi saat ini justru ia yang melaporkan bahwa ia kecurian harta miliknya. Bagaimana mungkin pencuri bisa menjadi korban pencurian?" Abu Nawas terdiam sejenak, otaknya mulai merangkai kemungkinan-kemungkinan. "Berikan aku waktu 3 hari untuk menyelidikinya, wahai Amirul Mukminin," kata Abu Nawas sambil menunduk hormat. Khalifah mengangguk setuju. Maka dimulailah teka-teki yang akan membuka tabir kelicikan, bukan hanya sang pencuri, tetapi juga tipu muslihat yang lebih besar. Abu Nawas pun tahu, ini bukan perkara biasa. Hari pertama penyelidikannya, Abu Nawas mengunjungi penjaga gudang kerajaan. Ia mendapati bahwa malam pencurian itu, tidak ada tanda-tanda perlawanan atau jejak masuk paksa. Penjaga hanya mengatakan bahwa seorang bangsawan misterius datang membawa izin dari wazir, mengambil beberapa peti, lalu pergi tanpa banyak bicara. Aneh, sebab izin itu kemudian terbukti palsu. Dengan cerdik, Abu Nawas mencari tahu siapa bangsawan itu. Ia menemukan bahwa lelaki itu bernama Ibrahim, saudagar kaya yang juga dikenal suka menyuap pejabat istana demi memperluas kekayaannya. Lebih mengejutkan, Ibrahimlah yang kini datang mengadu bahwa harta berharganya dicuri seminggu setelah ia mengambil barang dari gudang kerajaan. "Bukankah ini janggal?" gumam Abu Nawas. Ia mencuri dari gudang istana, lalu pura-pura jadi korban pencurian. Tapi yang lebih membingungkan, Ibrahim bersikeras bahwa yang dicurinya bukan harta kerajaan, melainkan miliknya yang semula disimpan di sana secara rahasia. Jika itu benar, maka siapa pencurinya sekarang? Abu Nawas merasa ini lebih dari sekadar pencurian biasa. Ia memutuskan untuk tidak menghadapi Ibrahim secara langsung, melainkan menjebaknya. "Jika ingin menangkap pencuri," katanya dalam hati, "aku harus bertindak seolah aku lebih serakah darinya." Dan dengan itu, Abu Nawas menyusun rencana penuh tipu daya. Abu Nawas mengunjungi pasar Baghdad dengan menyamar sebagai pedagang kaya yang baru datang dari Damaskus. Ia membawa kantong emas palsu yang mengilap dan berbicara keras-keras tentang ingin membeli rumah besar, budak, dan kuda perang. Kabar tentang pedagang kaya ini segera menyebar ke seluruh kota, dan akhirnya sampai ke telinga Ibrahim. Tak butuh waktu lama, Ibrahim datang menyamar sebagai perantara jual-beli, menawarkan sebuah rumah mewah di pinggiran kota. "Rumah ini sangat cocok untuk orang sekaya Anda," katanya dengan senyum licik. Abu Nawas tahu, itu rumah milik Ibrahim sendiri, dan jika ia tergoda, Ibrahim akan memanfaatkannya lebih jauh. "Ah, bagus sekali," jawab Abu Nawas berpura-pura terkesima. "Tapi aku sedang mencari tempat yang lebih aman untuk menyimpan hartaku. Mungkin rumah itu bisa kubeli jika kau juga bisa menjagakan emasku untuk beberapa hari." Mata Ibrahim berbinar. Ia melihat peluang untuk menggandakan tipu dayanya. Tanpa ragu, Ibrahim menerima tawaran itu dan bersumpah akan menjaga emas Abu Nawas dengan nyawanya. Maka diserahkanlah 2 peti besar penuh emas, yang sebenarnya hanya kuningan berlapis tipis.
dan Abu Nawas pergi sambil berkata, "Aku akan kembali dalam 3 hari. Jangan buka petinya." Dalam hati, Abu Nawas tersenyum. Ular akan memakan umpan. Malam itu, Ibrahim tak kuasa menahan rasa ingin tahunya. Setelah memastikan tak ada yang melihat, ia membuka salah satu peti yang dititipkan Abu Nawas. Cahaya kuning berkilau membuatnya terperangah. "Emas banyak sekali," bisiknya serak, matanya penuh nafsu. Ia menggosok-gosok koin itu, tak menyadari bahwa itu hanya kuningan yang disepuh. Ibrahim langsung memanggil orang kepercayaannya. "Kita akan pindahkan emas ini ke tempat rahasia. Jika orang itu kembali, katakan saja petinya dirampok," ucapnya yakin. Malam itu juga, ia mengangkut peti-peti tersebut ke gudang tersembunyi di luar kota, tempat biasa ia menyimpan harta curian. Ia tertawa puas, merasa telah mengelabui orang bodoh dari Damaskus. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dan menghadap Khalifah Harun ar-Rasyid. "Wahai Amirul Mukminin, hamba mohon agar Tuan Ibrahim ditahan. Ia baru saja mencuri emasku," ucap Abu Nawas lantang. Para pejabat istana terkejut. "Kau punya bukti?" tanya sang khalifah, mengerutkan alis. "Buktinya akan segera terlihat dari wajahnya sendiri, jika ia tahu peti itu hanyalah jebakan," jawab Abu Nawas tenang. Khalifah tertarik dengan permainan ini. Ia pun memerintahkan pengawal menangkap Ibrahim secara diam-diam dan menyita semua isi gudang rahasianya. Ternyata di sana tak hanya ada emas, Abu Nawas, tapi juga barang-barang dari gudang kerajaan. Ibrahim dibawa ke ruang pengadilan rahasia di istana, masih dalam keadaan bingung dan gusar. Ia berteriak, "Ini tidak adil. Aku tidak mencuri apapun. Emas itu milikku sekarang." Namun ketika Khalifah menunjukkan isi peti yang ternyata hanya logam murahan, wajah Ibrahim memucat. Ia baru menyadari bahwa dirinya telah dijebak oleh si pedagang palsu, yang ternyata Abu Nawas sendiri. Khalifah menatap Ibrahim tajam. "Kau berkata barang-barang yang ada di gudang itu milikmu. Tapi yang kulihat, banyak yang berasal dari gudang kerajaan. Kau ingin menuntut pencuri, padahal kau sendiri adalah pencuri." Ibrahim tergagap, tak bisa membela diri. Semua bukti mengarah padanya, dan tipu muslihat Abu Nawas telah membongkar lapisan-lapisan kebohongan yang ia buat. Abu Nawas maju dan membungkuk di hadapan Khalifah. "Hamba tahu, hanya pencuri sejati yang tergoda untuk mencuri emas palsu. Maka hamba menabur umpan untuk melihat siapa yang rakus." Sang Khalifah mengangguk perlahan. Ia tidak hanya terkesan, tetapi juga terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas yang lagi-lagi membuat hukum dan keadilan berjalan tanpa kekerasan. Ibrahim pun dijatuhi hukuman sesuai hukum kerajaan. Hartanya disita, dan ia dipenjara untuk waktu yang lama. Namun kisah ini belum usai. Saat Abu Nawas hendak meninggalkan istana, Khalifah memanggilnya kembali. "Wahai Abu Nawas, engkau memang cerdik. Tapi aku masih punya satu teka-teki yang belum bisa kau pecahkan." Abu Nawas tersenyum. "Dengan senang hati, wahai Amirul Mukminin." Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersandar di singgasananya, senyum misterius mengembang di wajahnya. Para penasihat yang berdiri di sisi kiri dan kanan mulai menunduk, tahu bahwa sang khalifah tengah merancang ujian baru bagi Abu Nawas. "Abu Nawas," ucapnya pelan namun mantap, "kali ini aku tidak ingin kau menangkap pencuri. Aku ingin kau membuat seorang pencuri datang menyerahkan dirinya sendiri, tanpa kau sentuh." Para hadirin saling pandang, bingung akan maksud khalifah. Abu Nawas mengangkat alisnya. "Seseorang telah mencuri sesuatu dari istana?" tanyanya hati-hati. Khalifah mengangguk. "Seseorang mencuri permata kerajaan dari ruang rahasia. Tak ada jejak, tak ada saksi, tapi hamba tahu permata itu kini tersembunyi di antara para pelayan." Abu Nawas termenung sejenak. Ia tahu bahwa menciptakan jebakan agar pelaku mengaku sendiri lebih sulit dari membuktikan kejahatan yang sudah diketahui. Tapi ia juga tahu, manusia punya kelemahan, rasa takut, serakah, dan rasa bersalah. "Berikan hamba waktu 4 hari," katanya, "dan permata itu akan kembali tanpa perlu dipaksa." "Baik," kata Khalifah, "tapi ingat, tidak boleh ada siksaan, ancaman, atau tipu muslihat yang membahayakan nyawa. Gunakan akalmu seperti biasa." Abu Nawas membungkuk dalam-dalam, lalu berjalan keluar istana dengan langkah ringan.
Dalam benaknya, ia sudah merancang sebuah pertunjukan besar untuk mengguncang hati sang pencuri. Abu Nawas memutuskan untuk menyelenggarakan sebuah pertunjukan besar di pasar pusat Baghdad. Ia mengumpulkan para pedagang, musisi, dan bahkan beberapa pelawak terkenal untuk menarik perhatian kerumunan. Selama beberapa hari berturut-turut, pasar tersebut dipenuhi dengan hiburan yang luar biasa, suara gendang, tawa, dan gelak suara para pengunjung yang terhibur. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas muncul dengan membawa sebuah kotak besar yang tertutup rapat. "Siapa yang ingin melihat barang paling berharga yang pernah ada di Baghdad?" serunya lantang. Kerumunan segera berkumpul, penasaran dengan apa yang akan ditampilkan. Abu Nawas membuka kotak itu perlahan-lahan, dan di dalamnya tampak sebuah permata berkilau, jauh lebih besar dan lebih indah dari permata biasa. "Ini adalah permata dari istana," lanjutnya, "tapi, sayang sekali permata ini telah dicuri, dan kini aku harus mencari pencurinya di antara kita." Kerumunan terdiam. Mereka tidak tahu apakah Abu Nawas benar-benar mencuri permata itu, atau hanya berbohong untuk menciptakan sensasi. Namun, sesuatu yang lebih dalam mulai bekerja, rasa takut mulai merayapi mereka, terutama di antara pelayan istana yang turut hadir. Abu Nawas melanjutkan, jika pencuri itu ingin tetap aman, dia harus segera mengembalikan permata ini sebelum malam tiba. Jika tidak, akan ada akibatnya. Aku tidak akan menyiksa, tapi aku akan mempermalukannya di depan semua orang. Begitu kata-kata itu terucap, suasana di pasar tiba-tiba menjadi tegang. Abu Nawas tahu, kini ia tinggal menunggu reaksi. Di antara kerumunan yang semakin gelisah, seorang pelayan muda yang tampaknya merasa terpojok, melangkah maju dengan langkah ragu. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Abu Nawas mengamatinya dengan penuh perhatian. "Ah, tampaknya ada yang merasa bersalah," katanya dengan suara tenang, namun cukup keras agar seluruh pasar mendengarnya. Pelayan itu menundukkan kepala, dan suaranya hampir tidak terdengar ketika ia berkata, "Tuan Abu Nawas, permata itu milik saya. Saya mencurinya dari ruang rahasia istana. Tapi saya tidak bisa mengembalikannya. Saya takut akan dihukum mati." Ucapan itu disambut dengan hening sesaat, sebelum kerumunan mulai berbisik-bisik, terkejut dengan pengakuan yang begitu tiba-tiba. Abu Nawas tersenyum tipis. "Lihatlah," katanya kepada halayak, "seringkali rasa takut akan hukuman lebih kuat daripada rasa bersalah. Pencuri yang takut akan dihukum cenderung memperlihatkan diri. Tetapi tidak perlu ada kekerasan. Seringkali, ketakutan sendiri sudah cukup untuk memaksa pengakuan." Pelayan itu kemudian mengangkat wajahnya, tampak terisak. "Aku hanya seorang pelayan miskin, Tuan Abu Nawas. Saya tidak mampu menahan godaan. Tidak ada hukuman bagi siapapun yang mengakui kesalahan dengan tulus," kata Abu Nawas dengan suara lembut namun tegas. "Kembalikan permata ini, dan Anda akan dibebaskan dari rasa takut Anda." Pelayan itu terisak lebih keras lagi, bergegas mengambil permata dari kotak dan menyerahkannya kembali kepada Abu Nawas. Dengan demikian, permata itu kembali ke tangan yang berhak, dan pelayan itu mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali menghadap Khalifah Harun ar-Rasyid dengan permata yang telah dikembalikan. Sang Khalifah menerima permata itu dengan tatapan penuh penghargaan. "Wahai Abu Nawas, aku benar-benar kagum dengan kecerdikanmu. Tanpa perlu kekerasan atau ancaman, kau telah mengungkapkan pencurinya dan menyelamatkan kita dari skandal besar." Abu Nawas membungkuk dalam-dalam, wajahnya tetap tenang. "Wahai Amirul Mukminin, terkadang kunci dari sebuah masalah bukanlah hukum yang keras, melainkan permainan pikiran. Ketakutan adalah musuh yang paling besar, dan ketika seseorang terjebak dalam rasa takutnya, dia tak bisa lagi menutupi kebohongannya." Khalifah tersenyum, memahami bahwa di balik tindakan Abu Nawas selalu ada pelajaran berharga. Ibrahim, yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman, kini datang dengan wajah cemberut. Ia mencoba mendekati Khalifah, tetapi dilihat dengan penuh curiga. "Wahai Amirul Mukminin, aku telah kehilangan segalanya. Aku tahu aku telah berbuat salah, tetapi aku juga berharap bisa mendapat kesempatan untuk menebus dosa-dosaku." Khalifah menatapnya sejenak sebelum berkata, "Engkau telah dihukum sesuai dengan hukum kerajaan. Tidak ada yang lebih bisa dilakukan, kecuali kau menunjukkan rasa penyesalan yang lebih dalam."
Abu Nawas mengamati percakapan ini dengan senyum tipis. Ia tahu bahwa setiap tindakan pasti ada akibatnya, dan yang terpenting adalah bagaimana seseorang mampu belajar dari kesalahannya. Dengan segala tipu muslihat yang dilakukannya, ia juga mengingatkan diri sendiri bahwa keadilan, pada akhirnya, tidak selalu datang dengan kekerasan, tetapi dengan kebijaksanaan yang lahir dari pikiran yang tajam. Setelah kejadian yang menegangkan itu, nama Abu Nawas semakin terkenal di seluruh Baghdad. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang cerdik pandai yang mampu memecahkan teka-teki rumit, tetapi juga sebagai seorang pembawa kedamaian yang dapat menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Banyak orang datang kepadanya dengan berbagai masalah, berharap mendapatkan solusi yang sama cerdasnya dengan yang ia berikan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Namun, di tengah ketenaran itu, Abu Nawas mulai merasa sedikit jenuh. Ia merindukan kedamaian dan ketenangan seperti yang ia rasakan sebelum terjebak dalam permainan licik istana. Suatu hari, seorang saudagar kaya datang ke rumahnya dengan tawaran yang menarik. "Wahai Abu Nawas," kata saudagar itu dengan penuh rasa hormat, "aku memiliki sebuah masalah besar. Ada tanah milikku yang dijual oleh seseorang dengan harga yang sangat murah, dan aku merasa ada sesuatu yang tidak beres." Abu Nawas mengangkat alis, penasaran. "Apa yang kau maksud dengan tidak beres?" tanyanya. Saudagar itu melanjutkan, "Tanah itu terletak di luar kota, dan menurut informasi yang aku terima, tanah itu memiliki sumber air yang sangat berharga. Tapi ada seseorang yang sengaja menjualnya dengan harga rendah. Aku khawatir ini adalah tipuan. Aku ingin kau membantu untuk memastikannya." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Wahai saudagar, sepertinya ini adalah masalah yang menarik. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi ingat, kita tidak akan menggunakan tipu muslihat kali ini. Kita akan mencari kebenaran dengan cara yang lebih bijaksana." Abu Nawas memutuskan untuk menyelidiki tanah yang disebutkan oleh saudagar tersebut dengan cara yang tidak biasa. Ia menyamar sebagai seorang petani miskin yang tidak punya apa-apa selain beberapa ekor kambing dan sebuah tongkat kayu. Dengan mengenakan pakaian sederhana, ia menuju daerah di luar kota tempat tanah tersebut berada. Sesampainya di sana, Abu Nawas mengamati dengan cermat sekitar tanah yang dimaksud. Tanah itu tampak subur, dengan aliran sungai kecil yang mengalir di dekatnya. Namun, yang membuatnya heran, ada banyak tanda yang menunjukkan bahwa tanah tersebut jarang dikunjungi orang, meskipun dari segi lokasi dan sumber airnya, seharusnya sangat berharga. Abu Nawas kemudian mendekati seorang petani lokal yang sedang bekerja di ladang. "Apa yang terjadi dengan tanah ini? Mengapa sepertinya tidak ada yang mengelola dengan baik?" tanyanya dengan suara rendah, seolah-olah sedang mencari pekerjaan. Petani itu menatap Abu Nawas dengan curiga, namun akhirnya menjawab, "Tanah itu dulunya milik seorang bangsawan, tapi dia tiba-tiba pergi beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, tanah ini ditinggalkan begitu saja." Mendengar cerita itu, Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Jika tanah ini memiliki potensi yang sangat besar, mengapa tidak ada yang mengelolanya? Dengan rasa penasaran yang semakin dalam, ia memutuskan untuk mengunjungi pemilik tanah yang lama, yang katanya sudah lama meninggalkan daerah itu. Ia ingin mencari tahu lebih banyak. Abu Nawas mengikuti petunjuk dari petani tadi, dan menuju rumah lama yang ditinggalkan oleh pemilik tanah. Rumah itu terletak di ujung desa, jauh dari keramaian, dengan kondisi yang sangat usang. Pintu kayunya sudah hampir ambruk, dan dindingnya ditumbuhi lumut. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Meskipun rumah ini terlihat seperti tak terurus, sekelilingnya tampak terpelihara dengan baik. Setelah mengintip dari balik jendela, Abu Nawas melihat seorang pria tua sedang duduk di dalam, tampaknya sedang menulis sesuatu. Abu Nawas mendekat dan mengetuk pintu dengan perlahan. Pria tua itu menoleh, dan wajahnya berubah terkejut saat melihat orang asing di depan pintunya. "Siapa kau?" tanya pria itu dengan suara berat, namun penuh rasa curiga. Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab dengan lembut, "Aku hanya seorang pelancong yang tertarik dengan tanah yang kau tinggalkan beberapa tahun lalu. Kabarnya tanah itu sangat subur, dan aku penasaran mengapa tak ada yang mengelolanya." Pria itu terdiam beberapa saat, lalu mengajak Abu Nawas masuk. Di dalam rumah, suasana sunyi dan penuh debu. "Aku meninggalkan tanah itu karena sebuah perjanjian," kata pria itu akhirnya. "Beberapa tahun lalu, aku terlibat dalam perjanjian yang buruk dengan seorang saudagar.
Tanah itu hanya akan bisa dijual atau dikelola jika perjanjian itu dipenuhi. Tapi aku tak bisa memenuhi syaratnya, dan itulah mengapa aku meninggalkannya. Abu Nawas mengerutkan kening. Perjanjian yang seperti apa? Tanyanya dengan hati-hati. Pria itu menghela napas panjang. Perjanjian dengan seorang pedagang yang memiliki hak atas tanah itu jika aku gagal memberikan sejumlah uang dalam waktu tertentu. Aku gagal, dan dia mengambil alih hak itu. Abu Nawas mulai menyadari bahwa ada permainan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia merasa bahwa saudagar kaya yang datang padanya mungkin terlibat dalam permainan ini, dan tanah itu hanya bagian dari rencana yang lebih rumit. Abu Nawas segera meninggalkan rumah tua itu dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dengan informasi yang baru diperolehnya, ia kini memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saudagar kaya yang datang kepadanya tampaknya telah mengetahui tentang perjanjian itu dan memanfaatkannya untuk mendapatkan tanah yang sebenarnya tidak dapat dijual begitu saja. Abu Nawas kembali ke kota dan menyusun rencana. Ia memutuskan untuk menemui saudagar itu lagi, namun kali ini dengan pendekatan yang lebih hati-hati. Ia tahu bahwa saudagar itu pasti ingin memanfaatkan tanah tersebut untuk keuntungan pribadi, namun tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya ada di balik kesepakatan tersebut. Dengan penuh kecerdikan, Abu Nawas menyamar sebagai seorang pedagang dari luar kota dan mendekati saudagar itu di pasar. Ia berbicara tentang tanah yang sedang dibicarakan, namun dengan sedikit perubahan pada cerita. Aku mendengar bahwa tanah itu memiliki lebih banyak masalah daripada yang disangka. Apakah benar ada perjanjian yang mengikat pemiliknya? Tanya Abu Nawas dengan suara rendah. Saudagar itu terkejut, lalu segera menjawab dengan sedikit gugup. Itu hanya masalah kecil. Perjanjian itu sudah berakhir, dan aku sudah memperoleh hak penuh atas tanah itu. Tak ada yang perlu dibicarakan lebih lanjut. Namun, Abu Nawas bisa merasakan kegugupan di balik kata-katanya. Benarkah? Ujar Abu Nawas sambil berpura-pura tidak yakin. Aku mendengar kabar bahwa jika kau gagal memenuhi syarat perjanjian itu, kau bisa kehilangan hak atas tanah itu. Bukankah itu berisiko besar? Saudagar itu tampak semakin tertekan, dan wajahnya mulai berubah merah. Abu Nawas tahu bahwa ia telah menggali cukup banyak untuk membuka celah dalam permainan saudagar itu. Dengan senyum tipis, Abu Nawas berkata, "Tentu saja, kita semua harus berhati-hati dalam berbisnis. Tapi mungkin kau bisa meyakinkan aku bahwa semua sudah beres. Jika tidak, aku mungkin akan mencari tahu lebih lanjut." Saudagar itu mulai merasa cemas setelah percakapan dengan Abu Nawas. Meskipun ia berusaha untuk tetap tenang, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia tahu bahwa Abu Nawas bukanlah orang yang mudah dibohongi. Melihat kecemasan itu, Abu Nawas memutuskan untuk memutar otak agar dapat menyingkap lebih dalam lagi kebenaran tentang tanah yang penuh misteri ini. Keesokan harinya, Abu Nawas mengunjungi rumah saudagar itu secara langsung, kali ini tanpa menyamar. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan jawaban yang lebih pasti, ia harus berbicara langsung dengan orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sesampainya di sana, saudagar itu terlihat agak terkejut, namun mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Wahai saudagar, aku mendengar beberapa kabar yang cukup mengkhawatirkan mengenai tanah itu," kata Abu Nawas sambil duduk dengan santai di kursi yang telah disediakan. "Kau sepertinya begitu yakin tanah itu milikmu. Namun aku merasa ada sesuatu yang belum terbuka dengan jelas. Bukankah kau pernah berjanji pada pemilik lama untuk memberikan sejumlah uang dalam waktu tertentu?" Saudagar itu memaksakan senyum dan mencoba untuk berbicara dengan suara yang lebih mantap. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Abu Nawas. Semua sudah beres. Aku membeli tanah itu secara sah. Dan soal uang itu hanya masalah kecil yang sudah aku selesaikan." Abu Nawas menatapnya dengan tajam. "Benarkah?" ujarnya dengan nada rendah namun penuh makna. "Karena jika perjanjian itu tidak dilaksanakan dengan benar, tanah itu bisa jadi tidak sah. Apakah kau yakin tidak ada yang terlewat?" Saudagar itu terpaku sejenak, lalu berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Namun, Abu Nawas sudah tahu cukup banyak. "Aku ingin melihat dokumen perjanjian itu," katanya dengan nada yang tak bisa ditolak. Setelah beberapa saat, saudagar itu akhirnya menyerah dan menunjukkan surat-surat yang terkait dengan transaksi tanah tersebut. Tanpa ragu,
Abu Nawas memeriksa dengan seksama dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada tanda tangan palsu yang menunjukkan bahwa perjanjian itu memang telah dimanipulasi. Aha, kata Abu Nawas dengan senyuman lebar. Perjanjian ini tidak sah. Kau telah melakukan penipuan. Tanah ini tidak dapat dijual dan kau telah memanfaatkan orang yang tak tahu apa-apa. Saudagar itu terkejut, dan wajahnya berubah pucat. Ia menyadari bahwa ia telah terperangkap dalam tipu muslihat Abu Nawas. Bagaimana mungkin? Ucapnya hampir tak percaya. Begitulah cara kerjaku, jawab Abu Nawas santai. Dan sekarang, tanah itu akan kembali ke pemilik yang sah. Setelah mengungkap penipuan saudagar kaya itu, Abu Nawas segera menuju ke istana untuk melaporkan temuan pentingnya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang Khalifah mendengarkan dengan seksama penjelasan Abu Nawas, yang mengungkapkan bagaimana saudagar tersebut telah memanipulasi dokumen dan mengambil keuntungan dari transaksi tanah yang tidak sah. Wahai Amirul Mukminin, kata Abu Nawas, saya telah menemukan bukti bahwa saudagar itu tidak hanya mencuri hak orang lain, tetapi juga berusaha menipu kita semua. Tanah yang ia beli tidak sah dan telah dimanipulasi dengan tanda tangan palsu. Semua ini hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Khalifah ar-Rasyid terlihat terkejut dan marah. Bagaimana mungkin seseorang berani menipu di hadapan kita seperti ini? Katanya dengan nada tegas. Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa ia bisa lolos dari hukum? Abu Nawas tersenyum lebar, merasa bangga dengan hasil kerjanya. Tidak, Amirul Mukminin. Kami tidak akan membiarkan penipuan ini dibiarkan begitu saja. Semua yang telah dilakukan saudagar itu akan dibongkar, dan keadilan akan ditegakkan. Khalifah ar-Rasyid mengangguk, kemudian memerintahkan agar saudagar itu segera dipanggil ke istana. Beberapa jam kemudian, saudagar kaya itu muncul di hadapan Khalifah, terlihat cemas dan gelisah. Begitu melihat dokumen palsu yang ditemukan oleh Abu Nawas, ia tahu bahwa ia tak akan bisa melarikan diri dari perbuatannya. Dengan wajah tertunduk, saudagar itu mengakui perbuatannya. Ia telah memanipulasi dokumen perjanjian untuk mengambil alih tanah yang seharusnya tidak bisa ia miliki, dan berusaha menutupi segala kebohongan di balik penjualannya. Khalifah ar-Rasyid, yang sangat marah, menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan hukum kerajaan. Hartanya disita, dan ia diasingkan dari Baghdad selamanya. Abu Nawas kembali merasa puas. Tidak hanya karena ia berhasil menyelesaikan masalah ini dengan cerdik, tetapi juga karena keadilan akhirnya ditegakkan. Terkadang, yang kita perlukan bukan hanya keberanian, tetapi juga kebijaksanaan untuk mengungkap kebenaran, kata Abu Nawas kepada Khalifah, yang hanya mengangguk setuju. Setelah kejadian tersebut, nama Abu Nawas semakin harum di kalangan rakyat Baghdad. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang pemikir cerdik, tetapi juga sebagai pembela keadilan yang senantiasa menjaga kebenaran di tengah kekuasaan. Khalifah Harun ar-Rasyid, meskipun sangat menghargai kecerdikan Abu Nawas, mulai melihat betapa besar pengaruhnya terhadap masyarakat. Suatu hari, sang Khalifah memanggil Abu Nawas ke istana untuk sebuah pertemuan pribadi. Wahai Abu Nawas, kata Khalifah dengan nada serius, kau telah membuktikan bahwa kebijaksanaanmu jauh melampaui kecerdikan biasa. Namun, aku ingin tahu, apa sebenarnya yang kau cari dalam hidup ini? Abu Nawas tersenyum dan duduk dengan tenang. Amirul Mukminin, aku hanya mencari kebenaran. Tidak ada yang lebih mulia selain hidup dalam kebenaran, meskipun jalan menuju kebenaran itu seringkali dipenuhi dengan tipu daya dan kesulitan. Kebijaksanaan bukanlah untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Khalifah ar-Rasyid terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dalam dirinya, ia merasa terinspirasi. Kau benar, Abu Nawas. Terkadang kita terlalu sibuk mengejar kekuasaan dan harta, hingga kita lupa pada nilai-nilai yang lebih luhur. Aku berharap kita semua bisa belajar darimu. Abu Nawas, dengan segala kerendahan hatinya, menjawab, kebenaran dan kebijaksanaan bukanlah milik siapapun, tetapi untuk semua orang. Dalam dunia ini, hanya mereka yang mampu melihat dengan mata hati yang dapat memahami arti sejati dari kehidupan. Hari itu, Khalifah ar-Rasyid memberi penghargaan kepada Abu Nawas, bukan hanya dalam bentuk emas dan harta, tetapi juga dengan sebuah posisi yang lebih tinggi di istana sebagai penasihat pribadi. Namun, Abu Nawas menolak tawaran itu dengan bijaksana. Aku lebih suka tetap di luar kekuasaan,
di tengah rakyat. Di sana, aku lebih bebas untuk berbicara dan berbuat dengan hati. Khalifah pun menghormati keputusan Abu Nawas. Sejak itu, Abu Nawas terus hidup dengan prinsipnya, membantu menyelesaikan masalah dengan kecerdikan dan kebijaksanaan, tanpa terjerat dalam tipu muslihat atau ambisi pribadi. Cerita Abu Nawas yang penuh kebijaksanaan ini menjadi legenda yang dikenang sepanjang masa. Meskipun ia tak pernah mengejar kekuasaan, namun pengaruhnya tetap hidup dalam setiap sudut kehidupan masyarakat Baghdad. Tama